Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer disusun oleh saya sendiri di Epicentrum dengan NIM 2053374 dan dua rekan saya. Yang pertama, Ikan Putri Permatasari dengan NIM 205333376 dan teman saya yang kedua yaitu Ismail bin Hatoro dengan NIM 205333375. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi 7, yaitu DHCP Server. Apa sih DHCP Server dan fungsi dan cara kerjanya? Nah, fungsi dari DHCP Server ini adalah perangkat yang memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara merata, sangat bermanfaat bagi otomasi distribusi alamat IP kepada komputer atau jaringan. Klien atau perangkat tidak perlu mengkonfigurasi satuan alamat IP komputer dengan memakan waktu secara manual. Pengertian dari DHCP server yaitu pada prinsipnya pengertiannya adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bahwa yang masih dalam satu jaringan network. Penggunanya sendiri tidak mungkin dihindari, salah satunya adalah bagi Anda yang memiliki bisnis atau book warnet. DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat, jelas ada klien atau bawahannya server. Karena DHCP server berarsitektur klien atau server, maka komputer yang pendistribusi IP address adalah DHCP server, sedangkan penerimanya adalah DHCP client. Alokasian IP address dengan cara mendistribusikannya dari DHCP server tertentu membantu server untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada komputer klien, terutama pada bagian jaringan apabila mendadak tidak dapat mengakses internet, memakai software, dan seterusnya. Fungsinya sendiri itu dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator guna melakukan kelola jaringan komputer sekaligus pengalamatan IP secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer klien atau pelanggan ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Di dalam perangkat engine DHCP server tersebut, alamat IP, DNS, default gateway, serta macam-macam informasi TCP atau IP. Sistem operasi yang mendukung saat ini adalah Linux, GNU, Windows NT Server, Windows 2003 Server.
konfigurasi Selanjutnya DHCP server. konfigurasi DHCP server. Untuk mengaktifkan HDCP Untuk mengaktifkan HDCP server, langkah demi langkahnya diantaranya melakukan setting DHCP server IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP server, dan restart jaringan serta menyeluruh. Setelah berhasil di restart, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah verifikasi IP address yang telah dibuat dengan pengamatan IP address apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Tinggal dilakukan ICMD saja melalui perintah instruksi IP configuration. Apabila ingin mencetak dari sisi DHP client, dapat dilakukan dengan cara memverifikasi IP address dengan langkah tes koneksi. Melakukan tes koneksi tetap dilakukan di MD, melakukan klik perintah ping untuk memanggil IP server. Jika berhasil dan IP yang dimiliki sama, berarti konfigurasi DHCP server tidak ada yang salah. Cara kerja DHCP server, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, ketika user menyalakan komputer lalu koneksinya dengan server yang menggunakan layanan DHCP ini, maka komputer itu akan otomatis meminta IP address-nya dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut, memberikan satu alamat IP. Nah, inilah cara kerja dari DHCP server. Cara kerja DHCP server yang terjadi dalam proses layanan DHCP server antar klien atau user dengan server seperti ini. IP REST request itu komputer klien meminta alamat IP kepada server. Demikian dengan IP list offer, yaitu DHCP server yang mempunyai list alamat IP merupakan kepada komputer klien atau user. IP list offer ini, klien memiliki atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP server. Setelah menjatuhkan pilihan, klien akan mengirimkan broadcast berisi pesan bahwa klien telah setuju dengan penawaran yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intan. Selanjutnya IP list acknowledge. Di bagian tahap ini, HDCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien, lalu secara bertahap membahasnya dengan sebuah paket acknowledge DHCP pack kepada klien. Di dalam DHCP server, sebagian diantaranya juga dilengkapi sebuah fitur mikrotik. Kegunaannya adalah kegunaan dari mikrotik ini sangat cepat ditujukan bagi jaringan yang mempunyai user dinamis dengan jumlah personal yang sering berganti. Untuk melakukan setting HDCP server mikrotik, Anda dapat melakukan di menu IP, kemudian klik DHCP server, lalu klik DHCP setup. Selanjutnya akan muncul beberapa kali instruksi. Selanjutnya yang menuntun Anda untuk melakukan setting konfigurasi mikrotik sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. IP address. Pengertian.
IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP atau IP Internet. Berdasarkan aturan dari Internet Protocol, setiap host yang akan berhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unit. Artinya, dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Format IP address. IP address terdiri bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dan dituliskan dalam 4 format kelompok bilangan desimal. Sebagian oktet kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan network address dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host atau dalam kurung host address. Gambaran. Badan pengatur. Badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasi DNS serta mendelegasikan nama dominan Internet di seluruh dunia adalah Internet Associated Number Authority (IANA). Pembagian IP address. Pembagian IP address dibagi berdasarkan daerah regional masing-masing dan disebut dengan Regional Internet Registries (RIR). Namun pembagian dari regional dapat dibagi menjadi beberapa pengelola lokal yang disebut NIR. Pembagian IP address berdasarkan regional 1. APJI Indonesia, CNNIC Cina, JPNIC Jepang, KRNIC Korea, TWNIC Taiwan, VNNIC Vietnam. Peralatan aktif jaringan. Peralatan aktif dalam jaringan komputer seperti network, interface card, switch, router, access point, network kamera, dan lain-lain memiliki MAC address untuk memberikan identitas pada peralatan tersebut agar dapat dikendalikan. MAC address tersebut juga dengan alamat hardware karena merupakan identitas yang diberikan oleh pabrik pembuat vendor dari peralatan tersebut. Agar pengaturan pemberian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel, dipergunakan alamat logika. Apabila address peralatan yang baru. Apabila menggunakan logika, alamat logika yang sama tetap dapat digunakan meskipun peralatan jaringan diganti atau ditukar. Penggunaan alamat logika memberikan kemudahan administrasi pemberian alamat peralatan. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dituliskan dalam bentuk 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 8 oktet bit yang dipisahkan oleh tanda titik. Contohnya 1.1.0.0.0.0.0 titik 1.0.1.0.1.0.0 titik 0.0.0.0.0.0 titik 0.0.0.0.0.1. Aturan dapat juga ditulis dalam bentuk 4 kelompok angka desimal terdiri dari 0 sampai 255. Misalnya 192.168.0.1. IP address yang terdiri dari 32 bit angka biner ini disebut dengan IP versi 4. Dalam IP address ada 5 pengkelasan, yakni kelas A, B, C, D, dan kelas E. Kelas 1, kelas A, mulai dari 0.0.0 hingga 127.255.255.255
55. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Kelas B. Mulai kelas B. 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. 3. Kelas C. Mulai kelas C 192.0.0.0 hingga 191.255.255.255. 4. Kelas D. Mulai kelas D 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. 5. Kelas E. Mulai kelas E 24.0.0.0 hingga 255.255.255.255. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu Network ID, Host ID. Penjelasan dari Network ID dan Host ID. Network ID menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Host ID menentukan alamat dari suatu komputer atau host dalam suatu jaringan komputer. IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host yang merupakan gabungan dari nama Network ID dan nama Host ID. Gambaran pada tabel bisa dilihat di gambar berikut. Gambaran tabel lanjutan. Pada tabel ini memberikan gambaran lebih lanjut mengenai tabel sebelumnya. Aturan pemberian IP address. 1. Nomor pertama dari network ID tidak boleh angka 127. 2. Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 255. 3. Host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0. 4. Host ID harus unik dalam suatu lokal network ID. Memberikan pemberian IP address. 1. Static IP address. Pemberian IP address IP dengan memasukkan alamat IP secara manual. 2. Automatic IP address. Pemberian alamat IP secara otomatis biasanya dengan menggunakan konfigurasi DHCP. Perbedaan IP address static dan IP address automatic dapat dilihat dari gambar berikut. Melihat konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address. IP address private merupakan alamat-alamat yang disediakan untuk digunakan oleh internal jaringan komputer yang ada pada suatu institusi atau organisasi atau LAN intern perusahaan berdasarkan rekomendasi RFC
1918. Automatic Private IP Addressing atau APIPA. IP address yang diberikan oleh APIPA merupakan IP private dengan range IP address 169.254.0.1 sampai dengan 169.254.255.254 disediakan oleh IANA agar tidak dapat melakukan routing di internet dan dijamin tidak akan bentrok atau konflik. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.